All right, get ready. 5, 3, 1, go. Nice. Naik pelan-pelan. Enjoy life, guys. Enjoy life. And sport, keep sport. Hello from Tokyo. Just alright because I like the way you're. Just gonna standing, get me hurt. That's alright because I like the way you lie. I like the way you lie. Halo minasan konnichiwa. Apa kabar semua? Garuda Japan di sini. Our background Tokyo Tower di belakang kita. Lihat di sana. Saya di tingkat 5 ini. Lihat parkir di bawah. Ya, hari ini topik kita akan membahas dampak kita olahraga dengan bridge. Channel kita sebenarnya saya akan meliput berbagai cabang olahraga, terutama bola kaki ya di sini, sepak bola. Hari ini saya akan membahas dampak Indonesia masuk bridge bagi olahraga dan sebagainya. Olahraga dulu. Bridge itu kumpulan negara yang punya sumber daya alam dan ekonomi berkembang dengan pesat. Jangan salah anggap ya, Cina itu udah hampir-hampir 11-12 aja dengan Amerika ekonominya. Oke? Teknologinya juga. Jadi ada yang beranggapan apa saya lihat channel siapa, Abu Janda siapa, saya nggak suka juga dengan orang ini provokator orangnya, termasuk bisa bisa dimasalahkan orang ini terlihat sekali memihak ke blok barat dan Amerika. Mari saya ceritakan dulu. Saya bekerja di salah satu klub, punya perusahaan yang punya orang Amerika, tempatnya ekspat terkaya bukan Amerika aja ya, Eropa, Amerika, Australia juga, Jepang itu sendiri. Tapi persyaratan di sport dan sosial club tempat saya bekerja ini, saya sebagai pelatih renang, itu mereka harus berbahasa Inggris dan mereka rata-rata di atas rata-rata ya, businessman, owner. Kalaupun mereka pekerja, mereka di tingkat elit lah, di general manager ke atas lah ya, rata-rata. Kalau orang politik dia duta besar lah, begitu kira-kira. Jadi saya bergaul dengan banyak orang-orang ekonomi karena saya sebagai pelatih, saya sangat dekat dengan mereka. Berbagai informasi itu saya dapatkan dengan mudah. Saya juga belajar dengan mereka tentang, saya suka investasi, trading, itu banyak sekali mereka memberi masukan dan mempengaruhi saya untuk belajar berinvestasi. Oke, masalah break. Ya, banyak sekali ini kepada yang takut Amerika beginilah, begitulah. Dengarkan saya. Seperti Abu Jandal ngomong, kalau nggak berteman dengan mereka, negara-negara yang maju di Asia ini yang berteman dengan Amerika, benar. Tapi tahu nggak semua orang bisa berteman dengan Amerika. Amerika yang pilih, ya, mereka yang pilih. Ada negara yang cuma dimain-mainkan. Ya, nanti saya bahas dulu. Yang dipilih Amerika, contoh Jepang, South Korea, Korea Selatan, Taiwan. Kalau di tempat kita itu Singapura. Itu dipilih mereka. Terus influennya sangat besar, seperti di Jepang aja dulu. Saya udah hidup di sini 15 tahun lebih. Ini di sini banyak sekali pangkalan tentara Amerika di seputar Tokyo ini, di Yokota Base, Yokosuka, di Tokyo ada, ada di Yokohama ada, sampai di ujung sana dekat Taiwan, di Okinawa. Meskipun orang lokal Okinawa sendiri sudah jengah, udah nggak mau terima, mereka sebenarnya udah sering melakukan keributan, tentara mabuk masuk rumah, atau pesawat latih mereka jatuh, atau bising, sering mereka protes, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain.
Jadi secara nggak langsung keputusan politik dan militer itu banyak sekali dipengaruhi Amerika di Jepang ini. Kurang lebih dengan Korea Selatan, kurang lebih dengan Taiwan. Taiwan itu ya proksinya Amerika. Kalau di tempat kita Singapura lah, ya Singapura itu kaki tangannya Amerika. Masalahnya, lu ngomong cuman berteman Amerika bisa maju, ya tergantung negaranya. Negara yang dipilih Amerika itu, yang lainnya seperti Indonesia itu ya. Indonesia bergabung dengan BRICS itu pemulihan harga diri. Itu bukannya dimusuhi, itu akan menimbulkan rasa hormat kepada musuh-musuh negara Indonesia. Indonesia itu besar, marketnya besar, GDP-nya besar, militernya besar, penduduknya banyak, lokasinya strategis. Itu masuk BRICS itu menambah sekitar 25% value dari BRICS itu sendiri. Jadi Indonesia itu nggak seperti negara tetangga, seperti Malaysia nggak ngusul-ngusulin kan. Indonesia nggak, dari dulu diajak Indonesia itu, udah disiapkan tempatnya. Kebetulan Prabowo aja momennya pas, dia berani, dia bekas militer. Dan saya setuju apa kata Pak Prabowo, Indonesia itu bagi Amerika dan Barat, ya, ibarat apa? Orang yang dipermainkan cintanya begitu, digantung-gantung, ibarat pungguk merindukan bulan kalau berhubungan dengan Barat itu. Buktinya apa? Berapa kali kita diembargo, hasil minyak kita diembargo, militer kita diembargo, sampai OPM itu berlaku suka-suka hati, setiap hari bunuh tentara, polisi, pemerintah kita ragu-ragu karena takut karena HAM. Sementara Israel enak aja dia bunuh 18.000 orang mati, 70% wanita dan anak-anak, Muslim, Kristen, gereja, masjid, dia bom semua, rumah sakit. Mana peduli, mana ada HAM-nya. Indonesia itu ibarat pungguk merindukan bulan dengan blok Barat ini. Dipermainkan. Ibarat kita blok Barat ini cewek cantik, seksi, kita sangat, betul kata Pak Prabowo, I love you so much, but you don't love me. Ya, saya sangat mencintaimu, mau bersamamu. Tapi orang itu tidak mau. Mereka hanya mempermainkan kita seperti sapi perah. Menjajah kita secara halus dengan memaksa harus mengekspor ke mereka bahan-bahan mentah, hasil alam, natural source kita. Itu kan penjajahan sekali halus. Nanti kalau kita berpaling ke lain, ibarat cewek kita capek udah mau ngejar-ngejar cewek cantik ini, kita pengen lihat cewek lain, disentil, dilarang, oh jangan. Itulah nasib Indonesia. Nah kalau nakal sedikit dihukum. Nah kalau dicintai, dirangkul penuh juga enggak juga. Jadi kita itu digantung tak bertali, seperti layang-layang putus. Non-blok kita itu. Jadi non-blok termasuk aja, masuk BRICS, masuk aja G20. Jadi kita lebih dihormati dengan masuknya BRICS. Itu saya bangga sebagai warga Indonesia. Meski saya hidup di Tokyo, udah berdomisili, punya rumah, keluarga di sini, saya ikut bangga. Ibarat lelaki yang dipermainan, ibarat pungguk merindukan bulan, ibarat orang yang tergila-gila dimain-mainkan cewek, dia ngomong, fuck you. Oke? Enough is enough. Time to move on. Itu Indonesia, itu move on. Jadi bangga, masih yang ragu-ragu ngarap-ngarap Barat itu malulah pada diri sendiri ya. Kita itu udah dipermainkan, kita itu diketawain sama blok Barat, Amerika, blok Barat itu. Seperti sapi perah yang bodoh, malah arah kita jalan pun diatur-atur. Padahal kita itu negara besar, nggak ada yang bisa ngatur-ngatur kita. Betul kata Pak Luhut itu. Kita negara besar, ngapain diatur-atur? Banyak negara maju seputar kita atau Barat itu nggak mau kita maju. Kenapa? Karena nggak bisa lagi mendikte kita kalau kita jadi negara maju. Alright? Banggalah masuk BRICS itu. Banggalah jadi maju. Banggalah, enough is enough. Cukup sudah dipermainkan Barat dan Amerika. Itu saya kerja di Amerika loh. Tapi saya fair aja. Dan mereka juga tahu di saat Indonesia ke BRICS itu semua mereka kaget, tersenyum. Akhirnya mereka seperti kita mempermain-mainkan cewek yang selama ini mencintai kita. Tahu-tahu cewek itu berpaling, dia ngomong F you, time is gone, I leave. Kaget juga kan dia. Akhirnya apa? Kalau kita melihat orang itu berbalik arah, kita akan menghargai. Oh, dia punya harga diri juga. Dia juga bukan bodoh.
Dia juga capek kita permainkan. Kan? Akhirnya kita apa? Akhirnya ada respect dia, ada respect negara barat dan Amerika ke Indonesia. Kalau kita takut-takut masuk BRID, itu makin diketawain kita, bukannya dibantu. Di BRID kita tidak dihormati karena dikira kita pengecut besar, tapi pengecut mau dimain-mainkan blok barat. Di barat juga kita diketawain seperti sapi kerbau bodoh yang nggak tahu besar dan kekuatannya, mau aja dicocok hidungnya, ditarik kemana-mana. Jadi dari saya Garuda Japan, congratulations Indonesia, well done, I'm proud of you guys. Dan apa dampaknya ke olahraga itu banyak berdampak sekali. Kalau ekonomi baik, olahraga pasti bagus. Simple is that. Kalau orang penduduk itu udah banyak pekerjaan, orang udah mulai mikirin kesehatan. Kalau cari makan aja susah, gimana mau masukin anak ke akademi sepak bola? Ya, makan aja susah. Akademi sepak bola itu mahal. Kadang anak dia yang di bawah umur pun disuruh ikut kerja cari nafkah. Padahal anak itu saatnya harusnya belajar mengasah skill baik di sekolah atau di sport club. Ya, itu sangat berpengaruh sekali. Kita juga bisa exchange sport science dengan Cina. Cina itu kekuatan kedua terbesar olahraga dunia. Bukan dari bola aja kita bilang, ya dari seluruh aspek sepak bola. Jadi banyak sekali manfaatnya. Ekonomi dulu, ekonomi mantap, olahraga itu gampang kita atur. Seperti di Jepang ini. Saya sanggup naruh anak saya di klub sepak bola di Barcelona Academy dengan di klub sekolahnya karena saya punya gaji yang bisa membayarnya. Kalau enggak ya, walaupun kita mau ya nggak bisa kan. That's it for today guys. Thank you for watching. Appreciate your time.